Oke, bahan kita sudah nampak ya. Oke ya. Yang Zoom sudah bisa kita mulai. Coba dijawab dulu. Suara terdengar jelas? Oke. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bimbel online, ya, via Zoom. Ya, hari ini ada grup 42, grup 43, grup 40 malam, grup 44, grup 47, dan grup bimbel online. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya. Kalau kemarin kita sudah terakhir itu kita TKP, ini kita masuk lagi TIU ya. Jadi di sini perbandingan senilai. Jadi kita nanti di sini akan belajar perbandingan senilai, kemudian perbandingan tak senilai. Jadi ada dua. Atau nanti ada tambahan kalau cukup waktu kita masuk bagaimana kalau sebuah pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, ya. Itu dulu. Kemudian di sini perbandingan senilai. Dikatakan sebuah perbandingan itu senilai apabila perbandingan yang terjadi suatu variabel bertambah, variabel yang lain juga bertambah. Iya, gitu ya. Dan sebaliknya, apabila suatu variabel berkurang, maka variabel tersebut juga berkurang. Iya, gitu ya. Maka dia senilai gitu. Oke, rumusnya ini aja. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Gampang saja. Berarti A ini, misalnya dia kilogram, berarti yang A ini juga kilogram, tapi kilogram yang lain. B1 ini berarti bukan kilogram. Misalnya harga dalam rupiah. Berarti B ini juga harga dalam rupiah. Jadi ini dia setipe. Ya, ini setipe. Gampang ya, berarti A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Itu dia. Kemudian kita lanjut. Oh ya, ini bahan sudah abang kirim ke grup ya. Bisa dicek nanti, tapi soalnya tidak abang kasih. Nanti setelah selesai semua, kalian jawab, baru abang kasih nanti jawabannya. Oke, lanjut kita. Jadi di sini, suatu open ya, apa namanya? Oven lah ya. Mampu mencetak 2 kue. Berapa banyak kue yang bisa dibuat jika yang digunakan ada 5 oven? Ya. Jadi secara logika, ini suatu atau berarti satu open mencetak 2. Berarti semakin banyak opennya, berarti semakin banyaklah kuenya. Gitu. Untuk mengerjakan soal perbandingan, kita tentukan dulu senilai dan tak senilainya. Logikanya seperti itu ya. Jadi semakin banyak opennya, berarti semakin banyaklah kue yang dicetak. Ya, jadi secara otomatis kita akan menggunakan perbandingan senilai. Ya, ini dia. Jadi bagaimana kita menentukannya? Makanya Bang bilang, ini dia satu paket. Satu paketnya bagaimana? Berarti ini A1, berarti 1 sama dengan, ini satu paket dia. 2 kue. Iya kan? Kemudian, berapa banyak kue yang dibuat? Berapa banyak kue yang bisa dibuat? Berarti yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya itu adalah ini, B2. Kenapa? Karena mereka ini kan satuannya kue. Terus yang ini berarti 5. Karena ini sama-sama open. Iya. Itu yang abang maksud tadi. Dia harus seragam. Ini sama, tapi nilainya berbeda, nggak masalah. Berarti secara logika, kalau sudah seperti ini, berarti kita kali silang saja. Ya kan? B2 kali 1 berarti B2 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 kue. Itu jawabnya ya. Waduh, ini terlalu gampang ya, simpel. Tapi semua harus dari yang gampang dulu, baru bisa kita ke tingkat menengah dan ke tingkat
sulit. Oke ya. Untuk yang Zoom, kalau ada yang bingung bisa langsung disanggah ya. Kalau abang tanya satu-satu nanti lama ya. Oke ya, kita lanjut di soal berikutnya. Sebuah motor memerlukan bensin 10 liter untuk menempuh jarak 150 km. Jika motor tersebut menghabiskan bensin 2 liter, jarak yang ditempuh adalah, oke, kita sering naik sepeda motor, kita sering naik mobil. Artinya, semakin banyak minyak kita, berarti kan semakin jauh jarak yang kita tempuh, berarti kilometernya juga bertambah. Sebaliknya, kalau sedikit minyak kita, sedikit yang kita tempuh. Nah, itu konsepnya. Berarti kita juga menggunakan perbandingan senilai. Ya, oke, kita lihat. Berarti sama ini. Berarti ini, makanya supaya nggak bingung, ini satu paket. 10 liter dengan 150 km, kita menganggap itu adalah A1 dan B1. Nah, makanya ini dia. Berarti rumusnya berarti 10 liter sama dengan 150 km. Ya, jika motor tersebut menghabiskan bensin 2 liter. Bang, 2 liternya di mana kok bingung? Ya, harus sama-sama liter kan? Berarti di sini. 2 liter. Maka yang tanya B2. Ya, berarti kan secara logika makin sedikit lah jarak yang ditempuhnya. Oke. Jadi kalau seperti ini kita bisa aja sih, karena dia apa namanya ya? Karena dia sama di atas berseberang, kita matikan ini, kita matikan ini. 0 ya, berarti B2 ya sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30 km. Itu dia. Ya, bisa ya. Ini masih gampang bagi yang TikTok boleh di komen ya. Ya, ini masih yang gampang-gampang ya. Ini masih gampang-gampang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, harga 2 kg bawang merah adalah 5.000. Tentukan harga 4 kg bawang. Berarti udah. Ini gampang ini bang, langsung saja. Ya kan? Ya, berarti 2 kg sama dengan 5.000. Iya. Ini dia, ini satu paket. Paket A1 dengan B1. Kalau harga 4 kilo, ya berarti ini dia. Sama-sama kilo. Iya, ini sama-sama kilo. Berapa? Wah, ini rata-rata B2 yang ditanya. Ya bagi yang sudah paham tidak apa-apa ya. Nanti ini ke depan soalnya akan sulit. Karena bimbel kita itu nggak bisa kita langsung sulit. Kita harus dari awal dulu, konsepnya dulu, baru nanti mau kayak mana pun soalnya sulit. Kalau konsep awal yang kita sudah dapat, kita tinggal melakukan pengembangan. Berarti kita, ini kan ya, berarti sebenarnya ini bisa kita bagi ya. Ya, ini kita bisa bagi, ini hasilnya berapa? 2, berarti ini 1 ya. Udah habis, berarti B2 sama dengan 2 kali 5.000, hasilnya adalah 10.000. Ya, ini masih gampang ya. Ya. Bisa? Itu dia ya. Ya. Kita ya si Lavines langsung jawab dia, ya. Ya. Ingat, skala pada peta juga itu adalah perbandingan senilai. Kenapa seperti itu, Bang? Semakin panjang jarak di peta, ya, semakin panjang juga kan jarak sebenarnya. Mana tahu ada soal keluar ya. Iya, itu adalah perbandingan senilai jarak pada peta. Mungkin ini jarang ya di soal CPNS, tapi ya kita wanti-wanti, mana tahu keluar di tahun ini ya, kita siap-siap kan gitu ya. Yang penting kalau skala pada peta itu adalah perbandingan senilai. Maka berdasarkan rumusnya yang ini, jadi ini satu paket. Nah, di sini A1-nya, di sini B1-nya. Arti 1 ini adalah, ini 1 cm di peta, 1 cm di peta, berarti 500.000 cm di jarak sesungguhnya. Iya. Gampang itu. Ya.
Ya nanti maka di pilihan ganda itu nanti jawabnya pasti di dalam bentuk kilometer gitu ya. Jadi kalian harus tahu 1 cm 1 banding 600.000 artinya 1 cm di peta 500.000 di 500.000 cm di jarak sebenarnya. Tentu artinya kalian juga harus hafal. Ya. Ya nanti kita minta dalam kilometer ya. Si Pitra bisa ini yang paling atas apa ini? Abang kasih clue ini. Kilometer Pitra. Selanjutnya Pitra. Ya Pitra. Kemana si Pitra ini? Atau Yati? Wah yang... Ya. Hektometer. Lanjut Yati. Dekameter. Dekameter. Wah jangan nampak kali bataknya Yati ya. Iya. Lanjut, Yati. Meter, ya. Terus? Meter, sentimeter, milimeter. Iya, desimeter, ya, sentimeter, milimeter. Oke, terima kasih. Jadi, kita lanjut ini si Nabila dari sentimeter ke kilometer. Kalau kita lihat ini dibagi berapa? Nabila. Ada berapa tangga yang dinaikinya? Bisa jawab, Nabila? Nabila? Waduh, kemana orangnya? Si Pitra? Si Deon? Deon? 5 ya, oke. Jangan kemana-mana ya Deon. Berarti ini kita, kalau dibagi 5, berarti di nolnya 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti kita matikan ini kan. Matikan 5, berarti ini sama dengan 5 kilometer. Ya, gitu ya, bisa ya. Oke, berarti sudah dapat. Ya, berarti ini satu paket tadi berarti 1 cm di peta pasangannya 5 km jarak sebenarnya. Jadi kalau 5 cm berarti ini 5 cm. Iya. Rata-rata B2 yang dicari ya kan? Iya. Berarti kita kalikan aja maka B2 sama dengan 5 kali 5 25 kilometer. Gitu ya. Jadi untuk merubah satuannya juga, ini tadi dibilang si Deon bagaimana bisa 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia ya, tingkatannya seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Ya, si CFAF juga sudah menjawab. Ya, 10 kilometer. Ya, 25 ya jawabannya ya. Jangan salah nih. Ya, jawabannya 25, ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Perbandingan umur Ani dan Shirley adalah 2:3, sedangkan perbandingan umur Shirley dan Roni berarti kemungkinan perbandingan ini ya. Kalau dia hanya 2 perbandingan itu terlalu gampang ya. Ya, jadi ini ada 3 ya. Iya ada 3. Ani, Shirley, dan Roni. Gitu ya. Jadi ini ada trik dan triknya. Ya. Jadi misalnya tadi Ani dan Shirley. Ani dan Shirley berapa tadi? 2:3. Itu dia kan. Sedangkan Shirley dan Roni, jadi abang buat di sini. Shirley dan Roni. Ya. Abang garis ya. Ya. Shirley banding Roni. Berapa? Shirley 4:5. Iya, ini Shirley ya. Ini Shirley. Iya. Ini Ani. Iya kan? Terus ini Roni. Tipsnya adalah kita nggak bisa gabungkan Ani 2 bang. Perbandingannya. Si Roni 5 bang. Sementara si Shirley ada 2 perbandingan. 3 dan 4. Jadi, cara mengerjakannya adalah
Cara mengerjakannya perhatikan ya. Jadi kita buat perbandingan baru. Kita buat perbandingan baru. Ya, perbandingan baru. Caranya perbandingan baru. Caranya ini bentar ya, mengganti tintanya biar jelas. Ya. 4 kali 3. Ya, ini dikalikan dulu. Kenapa? Karena si Shirley ini yang memiliki 2 nilai. Maka 4 kita kali 3 hasilnya 12. Bagaimana dengan nilai si Roni? Roni kita kali samping. Ini kita kali samping. Terus untuk nilai si Ani, iya, ini kita kali samping gini. Iya. Jadi ini kita kali, berarti 4 kali 2, 8. Sedangkan untuk si Roni 5 kali 3, 15. Inilah perbandingan baru mereka. Yang ditanya, maka berapa perbandingan umur Ani dan Roni? Ya. Jadi perbandingan umur Ani dan Roni ini dia. 8 banding 15. Tidak bisa dikecilkan lagi. Karena nggak bisa dibagi 2 juga. Yang 15, ya kan? Terus kalau dibagi 3, yang 8 juga nggak bisa. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, si Cetab bisa? Ya. Yang grup bimbel online yang lain, grup 40 malam, bisa semua? 42, 43, 44, ada yang mau ditanya? Grup 47? Dijawab dulu, biar abang lanjut. Sudah bisa? Leon? Waduh, Mr. D menandakan sudah katanya. Yang lain ini, Fitra, Nabila? Ya. Banyak ini. Elda, bisa ya? Melija, Chips, nggak ngerti ya bang siapa ini? Ya. Rahmi, Retno lagi ngajar nggak nih? Ya, Yati, bisa ya? Jadi kalau nggak bisa, langsung ngomong aja ya di Zoom ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Ya. Kita lanjut. Sudah ya tadi yang senilai. Artinya bertambah satu variabel, variabel yang lain bertambah. Kemudian berkurang yang satunya juga berkurang. Kebalikan dari senilai, ada perbandingan tak senilai. Ya, perbandingan tak senilai. Perbandingan tak senilai. Ya. Dikatakan tak senilai kenapa? Karena dua besaran bergerak berlawan arah. Salah satu naik, yang satunya turun. Atau yang satunya turun, yang satunya naik. Nah, itu dia ya. Ini dia. Kemudian hasil perkalian kedua bersama selalu tetap. Itu rumusnya. Maksudnya adalah hasil perkalian kedua besaran berarti ini A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Gampang rumusnya. Kalau tadi yang senilai A1 per A2, kalau ini langsung kalikan. Tapi dia ini yang sama, A1 kali B1. Iya, sama dengan A2 kali B2. Ya, banyak ditemukan. Makanya hasil perkaliannya ini sama ini tadi maksud daripada option nomor 3 ini dia. Ya, hasil perkalian kedua besaran tetap. Maka ini dengan ini kan sama dengan itu kan berarti sama. Banyak ditemukan pada soal tidak tentang bekerja. Iya. Artinya, misal kita membangun sebuah rumah, diperlukan 10 orang pekerja, waktunya misalnya 20 hari. Kalau kita tambah pekerjanya jadi 20, maka harinya tadi pasti berkurang kan? Kenapa? Karena waktu pengerjaannya lebih cepat. Itu salah satu contoh. Kemudian mesin juga dengan waktu. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu maksudnya ketika kecepatan kita tambah,
80 kilometer jarak yang kita tempuh, ketika kita dengan kecepatan 40 kilometer per jam, kita menempuh jarak ditempuh dengan waktu 3 jam. Ketika kita lebih cepat, berarti bertambah kecepatannya, waktunya tadi otomatis berkurang. Jadi kalau yang untuk perbandingan tak senilai ini, sedikit saja optionnya ya. Pekerja dengan waktu, mesin dengan waktu, jumlah ternak dengan makan ternak habis dalam hari, ya, dan kecepatan. Oke, untuk soalnya kita lihat di sini. 4 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 12 hari. Jika jumlah pekerja ditambah menjadi 6 orang, berarti yang 4 orang ditambah. Ya, ketika ditambah orangnya, berarti yang 12 hari ini tentu otomatis berkurang. Konsepnya, maka kita pakai perbandingan senilai. Perbandingan tak senilai. Bagaimana? Ya, kita kan sudah ada nih. Ini kalau tadi ini dia satu paket, 4 dengan 12. Ini satu paket. Ini paketnya adalah satu, sama paketnya kan, B1. Sama kayak tadi. Jadi 4 orang 12 hari, berarti 4 orang 4 or kali 12 hari. 12H sama dengan, ya. Kemudian jika jumlah pekerja ditambah 6 orang. Jadi yang 4 ditambah 6 berarti 10 orang. Gitu konsepnya ya. Kali yang ditanya adalah waktu B2. Oke. Kita kalikan ya. Kita kalikan di sini 4 kali 12 berarti ditambah 6 orang. Berarti kita buat di sini 48. Ini nggak pas pula ini ya. 48 sama dengan 10 B2. Ya. Berarti di sini ketika kita bagi hasilnya 48 bagi 10. Ya. Maka hasilnya 4,8. Ya. Nah, masalah itu ya. Nih. Jadi kita bulatkan 5. Ya, 5 hari jawabannya. Seandainya pun nanti jawabannya ada di dalam bentuk koma, tapi biasanya nggak pernah sih. 4,1 hari gitu. Kalian jangan membulatkannya ke bawah. Ini wajib dibulatkan ke atas karena hari gitu. Ya wajib lebih dari 4 dia. Ini ini kan 5 hari ya. Itu dia. Ya, bisa ya? Itu dia. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, 6 orang dapat mengecat rumah dalam waktu 10 hari. Jika hanya 5 orang yang bekerja berarti orangnya berkurang. Bagaimana dengan harinya? Berarti sama kayak yang tadi ya. Sama kayak yang tadi. Berarti ini satu paket. Ya, ini A1 dikali sini B1. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 6 orang dikali B1-nya 10 hari. Sama dengan, sini jika 5 orang yang bekerja, 5 or kali B2. Ya. Berarti 60 sama dengan 5 B2. Ya, kita bagikan ya. 60 dibagi 5 sama dengan B2. Maka hasilnya dapat 12 hari. Masuk akal ya? 6 orang 10 hari. Orangnya dikurangi ya jadi 12 hari. Itu ya jawabnya ya. Itu untuk yang soal nomor 2 mengenai perbandingan tak senilai. Ya. Ada kira-kira pertanyaan dari grup bimbel? Silakan. Ya, mungkin si Fahri yang baru masuk ya. Si Tristan yang baru masuk juga, si Mimi, siapa lagi ya? Si Nabila, silakan, tidak apa-apa ini, ya. Kalau tidak ada, biar kita lanjut. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Sebuah kendaraan menempuh jarak tertentu dalam waktu 5 jam dengan kecepatan 60 km. Jika kecepatannya menjadi 75 km, berapa waktu tempuhnya? Mungkin nanti akan sedikit bingung ketika kalian nanti dihadapkan kecepatan dengan jarak. Atau misalnya waktu tempuh dengan jarak. Tetapi secara logika kan tadi sudah dijelaskan. Ketika kecepatan dengan waktu, itu pasti perbandingan tak senilai. Kenapa? Secara logika, dia 60 km per jam. Ditempuhnya waktu 5 jam. Terus kalau misalnya dikencangkannya sepeda motornya itu, yang 5 jam tadi tentu jadi berkurang kan. Sementara kecepatannya di sini bertambah. Maka tetap kita pakai perbandingan tak senilai. Ya, ya ini dasar-dasar biar kita ini kan berarti ini sepaket. Iya, A1. Jadi biasakan seperti itu kalau memang belum tahu konsepnya. Tandai A1 B1. Berarti ini 5 jam ya. Dikali 60 km per jam. Sama dengan yang ditanya adalah waktu tempuh, berarti A2. Karena A1 kita buat 5 jam, harus konsisten kita kan. Kali 75 km per jam. Ya. Sebenarnya kalau cara cepatnya ya bisa saja ini ya kan. Misalnya bagaimana? Misalnya 5 ke 75 ini kita bagikan aja. Iya. Hasilnya berapa? 75 bagi 5. 15. Iya, gitu. Kalau kita kalikan jadi apa? Baru 60 dibagi 15 bisa ya, hasilnya 4. Berarti tinggal dapat 4 sama dengan A2. Berarti 4 jam jawabnya. Gitu ya. Gampang ya? Ya. Yang senilai tadi udah di sebelumnya ya. Yang senilai sudah di sebelumnya, nanti di-upload videonya mungkin terlambat ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ya, sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam 15 hari setelah bekerja. Ini termasuk soal soal HOTS-nya ini ya. Ini termasuk karena dia nggak normal. Iya. Karena di sini dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam waktu 15 hari. Setelah bekerja 5 hari, 4 pekerja berhenti. Berapa hari tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Nah, ini artinya soal seperti ini harus ada konsepnya ya, harus ada konsepnya ya. Jadi kalau ada soal kayak gini kalian harus buat ini harapan ya, di sini ada harapan. Ya, di sini ada fakta. Ya, di sini ada fakta. Ya. Harapannya bagaimana? Harapannya bahwa sebuah proyek dapat diselesaikan. Nah, ini harapan ini. Ini harapan. Di kalimat pertama itu harapan. Berarti 12 pekerja dikali 15 hari. Ya, gitu ya. Sampai sini bisa ya. Kalau yang ini nggak usah buru-buru. Kemungkinan soal yang akan keluar seperti ini. Ya, kemungkinan. Kemudian, setelah bekerja selama 5 hari, berarti selama 5 hari masih memakai 12 pekerja. Ya, berarti 12 pekerja. 12. Hapus dulu bentar ya. Kali ya. Ya. 12 pekerja dikali 5H. Ini fakta pertama. Jangan lupa kita tambahkan. Iya. Itu fakta pertama. Selama 5 hari. Berarti sisa harinya
yang tadi 15 hari, 5 hari stop. Berarti sisa harinya kalau normal berarti 10 berarti kita buat berarti 15, ya. Itu terpakai 5 berarti harusnya sisanya 10 hari lagi kita kurangkan, ya kan? Oke. Jadi 4 pekerja berhenti setelah 5 hari. Jadi pekerjanya tadi yang 12 menjadi berapa? Yang 12 pekerja tadi 4 pekerja berhenti. Jadi tinggal 8. Ya. Jadi tinggal 8 pekerja. 8 pekerja. Berarti hah? Ya kan? Betul ya? Ya, berarti dikali harinya. Harinya. Berarti ini kita tidak usah sampai kemari berarti, ya. Berarti dikali B2 lah ya. Oke. Sama dengan ini 12P kali 15. Ya. Berarti ketika kita kalikan 12 kali 5 ini adalah 60, ya. Ini fakta kedua ya. Ini fakta kedua. Berarti ini 60 ditambah 8B2 sama dengan, ya, 12 kali 15 bisa bantu? 100 berapa ini ya? 150, 180 ya? Ya, 180 kalau tidak salah. Ya, ini ya, dikalikan ya. Berarti 8B2 180 dikurang 60. Berapa itu? Berarti 8B2 sama dengan 120. Berarti B2 sama dengan 120 dibagi 15 hari. Ya, 15 hari. 15 hari. Terus di sini adalah berapa tambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Jadi harinya 15 yang di B2 di sini. Berarti hari pertama tadi 5. Hari kedua di sini 15. Jadi bukan langsung jawabannya 15. Tidak. Ya kan? Berapa hari tambahan yang dibutuhkan? Iya, berapa hari tambahan? Jadi berapa hari tambahan? Normalnya kan 15 hari. Jadi ketika di faktanya ini 5 hari tambah 15 berarti 20 hari. Jadinya siap proyek itu dari target yang direncanakan 15 hari. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5 hari. Itulah ya tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau pertanyaannya misalnya berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, itu baru dapatnya 15. Tapi kalau tambahan dari hari yang direncanakan menjadi hari yang sesuai dengan faktanya, itu dikurangkan. Maka jawabnya adalah 5 hari. Itu dia. Bisa ya? Nge-lag ya? Iya. Oke. Terima kasih. Keren pakai smartboard. Iya. Karena kita buka bimbel ya. Bisa ya? Oke. Yang Zoom bagaimana bisa, Deon? Ya. Yang lain ini bagaimana? Fitra? Nabila? Ya kan? Mana lagi? Mana lagi yang lain ini? Suaranya ini jangan-jangan lagi makan semua ini. Ya. Si Mimi, Indah, Deon, Chips nggak tahu abang ini Chips. Bisa semua ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini yang agak sedikit sulit. Oke, lanjut.
20 dari mana, Pak? Wah, 20 dari mana nih? 20 ini adalah di fakta kan pertama kan 5 hari. Terus tertunda, nggak tahu kita sampai berapa hari. Ya kan ini yang dia kita buat ya. Kita buat warna hijau biar ngerti. Jadi yang ini kan pertama dia 5 hari. Terus setelah kita cari berapa hari dengan dia mengurangi ini, dengan mengurangi pekerjaannya 4, jadi berapa hari bisa siap pekerjaan tersebut? 15 hari. Ya berarti di lapangan berarti 5 tambah 15 itulah 20 yang selesai. Padahal ditargetkan di sini adalah 15 hari gitu ya. Si Bang Ray ya. Tuh, oke. Lanjut kita ya ke soal berikutnya. Oh, sorry. Oke. Buat yang bimbel online ini ada 15 soal seperti yang di tempat bimbel kita di les. Kalau kita kemarin sudah belajar bagaimana mengerjakan waktu satu soal 1,5 menit, nanti ke depan satu soal 1 menit. Ini ada 15 soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan tak senilai. Ini otomatis waktunya jalan. Ketika sudah 1 menit setengah, dia langsung ke soal berikutnya. Oke, yang untuk 14 orang yang bimbel online, nanti jawabannya ditulis, kirimkan ke grup WA ya. Nanti sama-sama kita cek, sama-sama kita jawab. Kemudian untuk yang dari TikTok, boleh juga dijawab ya. Sampai selesai tentunya 15 soal. Sudah bisa kira-kira ya, jangan sampai ketinggalan. Kita mulai.